Halo semua, kembali lagi bersama saya Kang Aldi, pengajar fisika di EduScribe. Jadi hari ini kita akan membahas soal UTBK 2019. Nah, soal yang pertama kita bahas tentang dimensi. Oke, berikut soalnya ya. Pernyataan berikut yang benar. Oke, di sini ditanyakan pernyataan yang benar. A. Apakah M, L pangkat 2, T pangkat min 2 adalah dimensi dari daya? Nah, kita akan cek satu persatu. Berarti kuncinya di soal ini kita harus tahu dulu rumus-rumus dari besaran yang diberikan. Contohnya misalkan rumus daya. Rumus daya ini apa? Kita akan cek yang A ya. Rumus daya. Daya itu adalah energi dibagi dengan waktu. Jadi akan tulis energi dibagi dengan waktu. Nah, energinya bebas mau pakai energi apa? Misalkan Akang di sini mau pakai energi potensial. Jadi rumus energi potensialnya adalah M G H, oke, dibagi waktu. Nah, sekarang kita masukkan dimensinya. Dimensi dari massa itu adalah M besar. Ya. Kemudian dimensi dari gravitasi atau percepatan gravitasi, kan kita lihat aja satuannya. Satuan dari percepatan gravitasi itu adalah ini, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Berarti dimensi dari meter itu adalah L. Kemudian sekon kuadrat berarti waktu, karena di sini per ya ada di bawah, kita naikkan jadi negatif 2 kayak gitu. Kemudian H itu adalah panjang, dimensinya juga L, dibagi waktu, dimensinya T. Berarti untuk daya dimensinya menjadi M L pangkat 2 karena ada 2. Kemudian T pangkat min 3. Kita lihat di sini ini pangkat min 2, tapi di sininya pangkat min 3, berarti bukan ya. Sekarang kita akan cek yang jawaban yang B. Ini A berarti bukan. Untuk jawaban yang B, ml kuadrat T pangkat min 2 adalah dimensi kalor. Oke, yang kita tahu kalor itu adalah energi. Nah, berarti energi itu yang ini dimensinya adalah yang bagian atas. Berarti dimensi dari energi sudah dapat, atau kalor ya, dimensi dari kalornya adalah M L pangkat 2 dan T pangkat min 2. Nah, berarti betul ya, jawabannya adalah yang B, ml kuadrat T pangkat min 2. Berikutnya soal tentang dimensi juga ya, masih di UTBK 2019. Soalnya seperti ini ya. Berikut merupakan pasangan besaran dan dimensi yang benar. Nah, di sini ada nama besarannya dan di sini juga ada dimensinya. Ini pilihan dari jawabannya. Sekarang kita akan cek satu persatu. Apakah betul nama besaran momentum sudut dimensinya ini gitu ya. Kita akan cek satu persatu. Jadi kuncinya kita harus tahu dulu rumus dari besaran-besaran yang tercantum. Misalkan yang pertama, momentum sudut. Momentum sudut ini L ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Nah, untuk inersia sendiri rumusnya adalah M massa kali R kuadrat kali lengan gaya kuadrat dikali dengan omega ya. Omega itu 2pi per T. T-nya adalah periode. Nah, baru dari sini kita bisa dapat besaran-besarannya. Untuk M berarti si dimensinya adalah M besar ya. R itu untuk panjang berarti L kuadrat, 2pi tidak ada dimensi, T-nya adalah waktu. Jadi kita akan naikkan ke atas T pangkat min 1. Nah, kita lihat M L kuadrat T pangkat min 1. Yang ini yang pertama sesuai ya, berarti yang satu betul. Sekarang yang kedua, kita cek momen inersia. Momen inersia itu I, yang ini I mr kuadrat. Berarti ini kalau I, kita udah dapat yang ini si dimensinya, berarti jadinya M L pangkat 2. Nah, tapi di jawaban ini dia pangkat 3, berarti bukan ya. Ini berarti salah, yang 2 salah. Berarti udah pasti C bukan jawabannya, D juga bukan jawabannya, A juga bukan jawabannya. Sebenarnya udah dapat nih, satu benar, pasti 3 juga benar. Jadi jawabannya B. Oke, tapi kita akan cek dulu deh yang terakhir, yang ketiganya. Kita cek untuk momen gaya atau torsi, rumusnya itu gaya dikalikan dengan lengannya ya, kalikan dengan lengan gaya. Untuk gayanya sendiri massa kali dengan percepatan ya, dikalikan dengan lengan. Massanya M besar, percepatan satuannya si satuannya tadi
M per S kuadrat. Nah, kita bisa ngambil si dimensinya. Jadi dimensinya menjadi L T pangkat min 2, R ini juga dimensinya L. Jadinya dapat di sini ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, berarti sesuai ya. Ini betul, sesuai dengan yang nomor 3 juga. Jadi jawabannya yang B1 dan 3. Berikutnya soal tentang cermin ya. Jadi di sini pertanyaannya, sebuah benda berada di depan cermin cembung. Oke, kita tandai cermin cembung. Oke. Berikut bayangan benda yang benar. Oke, cermin cembung itu apa? Cermin cembung itu contohnya ada di kaca spion. Oke. Jadi kita tinggal lihat aja ciri-ciri dari bayangan yang terbentuk di kaca spion. Oke. Nah, yang A sama besar dan tegak. Ya, tidak ya. Bukan. B lebih besar dan terbalik. Tidak, kalau kita lihat di kaca spion kan bayangannya tidak terbalik. Berarti jawaban yang terbalik itu pasti salah ya. Berarti B ini pasti salah, C juga salah. Kemudian yang D, lebih besar dan tegak. Nah, tidak ya, tidak lebih besar. Kenapa tidak lebih besar? Biar si bayangan benda yang ininya tuh terlihat. Jadi misalkan ada motor di belakang. Jadi motornya itu bisa terlihat secara keseluruhan di kaca spion gitu ya. Jadi jawabannya itu pasti yang E, lebih kecil dan tegak. Begitu. Selanjutnya kita akan bahas soal UTBK 2019 tentang kinematika. Oke. Jadi ini soalnya. Perhatikan gambar. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A. Nah, agar peluru tepat mencapai titik B, maka besar kecepatan peluru ditembakkan adalah gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini ada pelurunya ini ya. Ini pelurunya. Pelurunya ini akan ditembakkan dan melewati celah yang 4 meter ini. Nah, harus sampai ke sini. Nah, berapakah kecepatan minimal dari si peluru itu agar sampai di sini? Nah, persamaannya atau rumusnya kita bisa pakai rumus cepat yang X sama dengan kecepatan kali akar 2Y per G gravitasi. Nah, ini persamaan cepatnya ya, rumus cepatnya. Nah, sekarang kita akan masukkan si angka-angkanya. X-nya 4, masukkan, udah dalam meter, 4 sama dengan V-nya yang kita cari. V, kemudian akar 2, Y-nya apakah yang 20? Nah, jangan lupa di sini ada 5 meter. Kita harus cari ketinggian dari si peluru ketika sampai tanah sampai posisi awalnya, berarti ketinggiannya itu di sini. Nah, ini. Jadi kalau ini 20, ini 5, berarti 20 dikurang 5 jadi 15 meter. Berarti Y-nya sekarang jadi 15 meter ya. Dibagi dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita hitung sini 2 dikali 15 30 ya, 30 dibagi 10 berarti jadinya 3. Jadi ini akar 3. Berarti V-nya kita dapat 4 per akar 3. Kita rasionalkan karena tidak ada di pilihan. Jadi kita rasionalkan, kita kali akar 3 bagi akar 3. Nah, berarti jawabannya 3, akar 3 dengan akar 3 itu 3. Jadi jawabannya 4 per 3 akar 3 meter per sekon. Jadi jawabannya yang A. Nah, selanjutnya kita bahas tetap soal UTBK 2019 tentang bunyi. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu bersamaan? Jadi sudah Akang tulis, diketahui taraf intensitas dari bunyinya adalah 40 desibel. Kemudian sumber yang pertama itu 10 sumber bunyi dan yang kedua 100 sumber bunyi. Yang ditanyakannya ini taraf intensitas ketika 10 sumber bunyi dengan 100 sumber bunyi. Nah, kita harus tuliskan dulu persamaan dari taraf intensitas dan kita bandingkan ketika menggunakan 10 sumber bunyi dan 100 sumber bunyi yang identik. Jadi kita tulis saja taraf intensitas sumber bunyi N1 dibandingkan dengan taraf intensitas sumber bunyi yang 2. Rumusnya taraf intensitas ditambah 10 log N1.
Berarti yang ini dibagi taraf intensitas ditambah 10 log N2. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan atau kita masukkan saja persamaan-persamaannya. Berarti ini sama dengan taraf intensitas N1 banding taraf intensitas N2. Taraf intensitasnya udah ada di sini 40 desibel, masukkan 40 ditambah 10 log 10 N1-nya. Kemudian dibagi 40 ditambah 10 log 100. Nah, kita hitung sekarang. Jadinya sama dengan 40 ditambah log 10 itu adalah 1. Berarti 10 dikali 1 10 dibagi 40 ditambah 10 log 100. Log 100 itu 2. 2 dikalikan dengan 10 jadi 20. Berarti di sini dituliskan 50 dibagi 60. Nah, kita bagi nolnya. Jadi di sini kita bagi dapat 5 banding 6, berarti perbandingan taraf intensitasnya. Jadi jawabannya 5 banding 6 yang B. Berikutnya soal tentang kinematika. Nah, berikut soalnya. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan v, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter, berapakah kecepatan A saat bertemu B? Jika saat itu B telah menempuh jarak 720 meter. Ya, jadi yang diketahuinya sudah ditulis ya di sini. Yang diketahuinya kecepatan A-nya adalah v ke kanan, kecepatan B-nya 30 meter per sekon ke kiri, dipisahkan sejauh 1200 meter. Kemudian mereka bertemu ketika B telah menempuh jarak sejauh 720. Berarti ini 720, berarti yang A ini 480 meter. Nah, sekarang berapakah kecepatan A-nya? Oke. Untuk mencari kecepatan A, kita udah punya di sini delta SA-nya. Berarti kita tulis VA sama dengan delta SA per delta T. Delta SA-nya sudah ada 480 meter ya. Dibagi delta T-nya nih yang belum ada. Kita akan mencari delta T-nya. Dari mana? Dari B. Nah, kita punya VB sama dengan delta SB per delta T. VB-nya itu adalah 30 meter per sekon. 30 sama dengan delta SB-nya ini ada 720. Ya, dibagi delta T. Berarti di sini delta T-nya sama dengan 720 dibagi 30. Kita bagi nolnya. Nah, berarti 772 dibagi 3. Nah, berarti kan dapatnya 24 ya. 24 berarti sekitar 24 detik. Nah, masukkan ke sini 24. Jadi 480 dibagi 24 dapat 20 meter per sekon. Jadi jawabannya 20 meter per sekon yang A. Berikutnya soal TBK 2019 tentang bunyi juga. Ini soalnya. Sebuah ledakan terdengar dari suatu tempat yang berjarak R km dari kota Malang dengan intensitas sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Ledakan tersebut juga terdengar sampai kota Kediri dengan intensitas sebesar 5,4 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Sumber ledakan kota Malang dan kota Kediri membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di kota Malang. Jika jarak kota Malang dan Kediri sejauh 100 km, maka berapa besar R? Baik, yang diketahuinya sudah ditulis di sini. Jadi ini gambarnya ya, visualisasinya seperti ini. Kota Malang ini ada di titik siku-sikunya. Kemudian di sini ada Kediri, ini adalah sumber dari getarannya gitu ya. Nah, di sini dari sumber ke kotanya ini tidak diketahui berapa jaraknya, tapi ada di sini dari Malang ke Kedirinya itu 100 km. Dan dari Malang ke sumbernya itu adalah R km. Nah, yang dicarinya itu adalah R yang ini berapa. Nah, di sini sudah ada intensitas untuk kota Malang dan intensitas untuk kota Kediri. Berarti kita tinggal membandingkan saja intensitas dari
yang dari Kota Malang dan intensitas yang dirasakan di Kota Kediri. Jadi I Malang bandingkan dengan I Kediri sama dengan R Kediri kuadrat dibagi R Malang kuadrat. Ini jangan lupa ada persamaan ini. Nah, sekarang kita bisa masukkan, substitusikan yang diketahuinya. Nah, untuk intensitas Malang di sini ada 6 kali 10 pangkat min 5 per, untuk yang Kediri 5,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan jarak dari Kediri sampai ke sumber dari sini sampai sini. Nah, karena di sini adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai rumus di sini 100 kuadrat ditambah R kuadrat diakarkan, gitu ya. Nah, berarti di sini R kuadratnya berarti ditulis aja di sini 100 kuadrat ditambah R kuadrat per. Nah, yang dari Malangnya, yang dari Malang dari sini ke sini itu adalah R. Jadi R kuadrat. Sekarang kita bagi yang samanya. 6 dengan 5,4. Nah, kita bagi 6 ya, 6 bagi 6. 1, 5,4 dibagi 6, 0,9. Berarti dapat 1 per 0,9 atau jadi 10 per 9 ya. Sama dengan 100 kuadrat tambah R kuadrat per R kuadrat. Nah, berarti dari sini bisa kita kali silang ya, bisa kita kali silang. Berarti ini R kuadrat dikali 10 berarti jadinya 10 R kuadrat sama dengan ini 100 kuadrat dikalikan dengan 9, jadi 9 dikali 100 kuadrat ini aja ya, ditambah 9 R kuadrat. Nah, sekarang kita pindahkan ruas yang ini ke sebelah sini, jadi 100 R kuadrat dikurang 9 R kuadrat jadinya R kuadrat. Berarti R kuadratnya sama dengan 9 kali 100 kuadrat. Nah, dari sini kita akarkan, semuanya kita akarkan. Nah, akar R kuadrat adalah R, akar 9 adalah 3, akar 100 kuadrat adalah 100. Jadinya 3 kali 100, 300 km. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal UTBK tentang gelombang. Sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini pernyataan udah ada. Pernyataan yang benar adalah, kita akan mencari pernyataan yang benar. Ini adalah persamaan gelombangnya. Kita akan review dulu persamaan gelombangnya sebenarnya seperti apa. Y sama dengan amplitudo sin. Sini ada omega T min Kx plus sudut atau fase awalnya, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada angka 2. Angka 2 yang di sini kita bisa kalikan ke dalam ya. Jadi persamaannya sekarang Y sama dengan 6 sin. Sini 2T berarti min 2X. Di sini berarti 2 dikali pi per 6 jadinya pi per 3 meter ya. Nah, pernyataan yang benar kita akan cek yang pertama, frekuensinya. Apakah betul frekuensinya 0,1 Hz? Untuk frekuensi kita ngambil dari omega. Oke. Nah, caranya rumus omeganya sama dengan 2pi kali F. Nah, omega yang mana? Omega itu ini. Berarti yang barengan dengan T. Berarti yang ini. Omeganya adalah 2. Kita masukkan. 2 sama dengan 2pi kali F. Berarti F-nya sama dengan 1 per pi Hz. Nah, udah jelas ini bukan ya, berarti yang A bukan, yang A salah. Kemudian yang B, cepat rambatnya 0,2 meter per sekon. Untuk mencari cepat rambat tinggal kita cari aja V sama dengan omega per K. Nah, K-nya yang mana? K-nya yang barengan dengan X. Berarti K ini di sini berarti K-nya itu adalah 2. Berarti kita masukkan omeganya 2 per 2 jadinya 1 meter per sekon. Nah, berarti ini juga bukan ya, bukan jawabannya. Yang C, panjang gelombang 3,14 meter, 3,14 meter. Nah, kita cari panjang gelombang dari K-nya. Oke. K sama dengan 2pi per lambda itu ya, atau bisa ditulis lambda sama dengan 2pi per K. Nah, K-nya tadi udah dapat, ini K-nya adalah 2. Jadi kita masukkan 2pi
per 2. Berarti sama dengan pi. Pi itu 3,14 meter. Berarti lambdanya yang betul ya. Jawabannya berarti di sini yang C. Untuk mengecek bilangan gelombang itu adalah K. K-nya tadi dapat di sini 2. Sudut fase mula-mula itu ini. Berarti sudut fasenya itu adalah yang ini. Nah, pi per 3 berarti 180 dibagi 3 atau 60 derajat. Berarti salah ya. Jadi betul jawabannya yang C.